Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Bertemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official, channel yang membahas dunia persembakoan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video aku. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian semakin bertambah, semakin barokah, dan warung-warung kalian, usaha-usaha kalian dikasih kebarokahan, kelancaran, rezeki yang banyak ya teman-teman. Oke, terima kasih. Lanjut ya, karena hari ini aku itu sibuk, kesibukan hari-hari lah teman-temannya di dunia persembakoan. Karena ada teman-teman yang tanya, Bunda, kenapa atau bagaimana caranya mengatur jualan, karena Bunda jualan goreng-gorengan juga terus sambil ngewarung, gimana Bunda? Nah ini ya, jadi kegiatan aku pagi hari ini, aku jam 6 pagi ya teman-teman, jam 6 pagi aku buka warung, itu langsung beres-beres ya, langsung persiapan. Ini aku langsung bikin bumbu untuk kuah sosis ya, kuah pedes gitu. Nah jadi bumbu ini aku kuahin seperti kuahnya seblak gitu ya teman-teman, tapi isinya cuma sosis aja. Jadi ini bumbu seblak yang aku pakai teman-teman. Jadi teman-teman yang udah biasa bikin seblak pasti tahu ya. Nah jadi kalau pagi-pagi itu aku langsung beres-beres di sini, Pak suami kerjain yang lain gitu. Jadi pokoknya kalau jam 6 pagi itu kita langsung beres-beres ya teman-teman, kerjaan masing-masing seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini nih, kita bagi-bagi tugas. Aku nyiapin untuk jual goreng-gorengan, kalau Pak suami beres-beres yang lain. Nah karena tempatnya di depan juga, cucian piring di depan, jadi kita nggak perlu mondar-mandir ke dapur ya teman-teman. Jadi makanya di sini itu enak, kalau masak-masak nggak perlu mondar-mandir ke dapur ya teman-teman, karena sama Pak suami udah dibuatin dapur-dapuran kecil di depan. Jadi kalau aku masak-masak buat jualan gini kan, aku nggak perlu mondar-mandir ke belakang teman-teman. Jadi sambil jualin orang, bisa kompornya dikecilin terus jualin orang gitu. Jadi ini disambi ya teman-teman ya. Jadi aku masak-masak kayak gini nih buat jualan, itu sambil berproses sambil jualin orang ya. Jadi kalau ada orang beli itu aku matiin dulu, langsung lanjut jualin orang dulu, nanti dilanjutin lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Namanya juga keseharian kita di warung sembako ya. Pokoknya aku jam 6 pagi itu udah masuk warung sembako sampai saat selesainya ya teman-teman ya. Itu ya pokoknya di warung sembako sampai malam, sampai nutup. Jadi nanti ini bikinnya habis bikin gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus setiap pagi ini aja, enggak. Jadi nanti kalau jam ini udah selesai, habis ini nih kan sambil jualan, kok habis ya, aku langsung bikin lagi gitu. Pokoknya sehari itu aku bikin terus gitu ya teman-teman. Ya inilah yang aku contohin, seperti ini kegiatan aku ya teman-teman ya. Jadi kalau kita warung sembako itu masih bisa jualan kayak gini ya teman-teman, tapi ya itu tempatnya dideketin, jangan jauh-jauh gitu. Nah ini aku lagi bumbuin, buat teman-teman yang mau bumbunya bisa disimak ya. Jadi ini aku bikinnya pakai bumbu seblak, habis itu aku kasih royco, aku kasih sasa, aku kasih merica sedikit ya, merica bubuk. Kemudian aku kasih bumbu cabai. Nah ini bumbu cabainya yang harga 2000 ya teman-teman, itu aku kasih separuh aja biar agak merah, karena tadinya udah aku kasih cabai merah tapi sedikit ya. Jadi biar agak lebih merah itu aku kasih cabai kering gitu. Terus ini aku kasih gula merah juga, biar rasanya lebih sedap. Juga ditambahin gula pasir sedikit ya teman-teman, tapi tadi nggak aku keliatin kasih pas ngasih gula pasirnya. Nah ini ditunggu mendidih, teman-teman juga bisa cek rasa. Ini aku kasih saus ABC ya, yang saset yang harga 4 ribuan, itu aku kasih itu biar rasanya lebih nendang gitu ya teman-teman. Jadi meskipun kita jualan harga 1000-an, kalau rasanya enak itu akan bolak-balik orang beli ya teman-teman. Ini aku kasih saus sisanya yang tadi aku taruh di botol, karena masih sedikit aku taruh di sini biar lebih kental gitu ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau kental bisa dikasih tepung maizena ya, atau tepung tapioka sedikit, tapi karena aku nggak mau kental di sini, jadi aku kasih saus aja seperti itu. Nah lanjut ya teman-teman, karena ada orang beli, ini aku kasih minyak baru ya. Jadi setiap hari ini minyaknya aku kasih baru, tapi di sini kalau goreng aku minyaknya sedikit aja ya teman-teman, karena kadang ada anak-anak kan beli 2000, 3000, 5000, itu kalau minyaknya banyak nanti lama manasinnya ya. Jadi kalau kayak gini nih, minyaknya sedikit itu cepat panasnya. Jangan salfok sama wajan hitamku ya teman-teman. Wajan hitamku ini membawa berkah ya teman-teman. Karena namanya juga kita jualan ini udah lama ya teman-teman ya. Meskipun wajan ini asalnya
bersih. Tapi kalau memang dipakai goreng-goreng setiap hari dia pasti kayak gitu ya teman-temannya. Jadi itu bukan kerak ya, memang wajahnya agak hitam udah di dalamnya. Ini wajan udah puluhan tahun ya teman-teman ya. Entah kenapa aku suka banget pakai wajan ini ya. Mungkin Mbak Rezeki bisa-bisa aja ya, memang gak mau beli ya teman-teman. Tapi ini wajahnya bersih ya teman-teman, tapi memang warnanya aja black gitu ya teman-teman. Ya kayak wajah-wajah sekarang lah yang warnanya hitam gitu ya teman-teman ya. Wajah sekarang aja dibikin hitam ya, bercanda ya teman-teman. Nah ini ada orang beli 10.000 ya teman-teman. Ini aku jualnya 1.000-an. Kalau orang beli 5.000 dapat 6 gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau pagi-pagi ya seterusnya lah, seharian itu aku disambi-sambi gitu ya teman-teman ya, sambil juali orang, sambil bikin-bikin apa, bungkus apa kayak gitu. Namanya kita kerja di warung sembako, jadi ya diabdikan dirinya seharian ya di warung sembako, jadi nggak banyak diemnya ya. Kalau aku sih lebih aktif di warung sembako ya teman-teman. Gimana caranya hari-hari per jam itu gimana dapet cuan gitu ya, jadi nggak fokus ke nunggu aja gitu, enggak ya teman-teman. Nah ini udah mendidih ya, tadi udah aku cek rasa juga sudah enak, tinggal dimasuk-masukin. Nah ini aku beli seafood seperti ini ya teman-teman, macam-macam model dan rasa. Jadi kalau mau teman-teman mau bikin kayak gini tinggal beli di tempat sosis ya, ada di sini. Pasti di daerah teman-teman juga banyak nih orang jual sosis kayak gini. Nah ini ada rasa cumi juga, itu nanti dia bisa melengkung-melengkung gitu ya teman-teman, itu masih beku. Nah ini kita diamkan dulu sampai mendidih lagi ya. Ini udah siap dijual. Jadi kalau dia udah mendidih kan dia udah matang tuh, habis itu aku matiin. Jadi nanti kalau ada orang beli, orang mau beli 2.000 3.000 ya tinggal aku bungkus-bungkus aja gitu teman-teman. Nanti kalau dia sudah dingin tak hangatin lagi, dingin dihangatin lagi gitu ya, sampai habis. Kok nanti ini duhur habis ya teman-teman, ini biasanya matang habis ini jam 9-an udah matang, terus aku siap-siapin. Nah nanti kalau habis duhur ini habis teman-teman, aku bikin lagi gitu ya teman-temannya. Jadi pokoknya nggak boleh mutus, bikin terus gitu. Nah ini sosisnya juga aku tambah-tambahin. Ini tadi pagi udah diisi tapi udah habis juga, karena sambil jualin orang banyak yang laku, jadi diisi lagi gitu teman-teman. Jadi aku harus stok terus. Nah pasti ada yang tanya ya, waktu itu jualan cilok bun, kenapa nggak jual cilok lagi? Karena aku kan udah bilang aku tuh maunya aktif dan produktif ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau orang-orang itu bosen sama jualan aku. Jadi kalau waktu itu aku jualan ada cilok, ada tahu wale gitu ya. Jadi kalau sekarang ini aku ganti dulu. Jadi aku tuh jualannya ganti-ganti gitu ya teman-teman, biar orang nggak bosan. Nanti kalau ini udah agak berkurang, nanti aku ubah apa lagi gitu ya teman-temannya ya. Seperti itulah teman-teman. Namanya kita bukan gerobak keliling ya, gerobak diem teman-teman. Jadi yang beli kan ya otomatis orang sekitar kita juga, biar orang-orang nggak bosan gitu ya teman-teman. Nah selain aku ngerjain tugas aku itu, ini ada Pak Suami sama anak aku juga bantu-bantu ya. Jadi Pak Suami bagian yang di sebelah sini, bagian nata-nata kopi, nata-nata barang-barang yang lain. Nah kalau aku bagian goreng-gorengan gitu ya, sampai selesai seperti itu ya teman-teman. Nah biasanya pagi ini kalau aku udah masuk jam 6 itu selesainya sekitar jam 9-an, itu udah selesai semua ya teman-teman. Baru Pak Suami bisa ngerjain kerjaannya dia di belakang, ngelas-ngelas atau apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku fokusnya ya nunggu warung sampai malam gitu ya. Nanti kalau tengah hari itu bisa gantian sama Pak Suami juga, seperti itu. Nah dengan kesibukan di warung sembako itu jangan dipakai diem ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu harus aktif, produktif. Apa-apa aja diberesin, apa-apa dibungkusin. Misal bungkusin tepung terigu, tepung kanji yang biasanya teman-teman nggak jual ecer, teman-teman bisa ecer, karena kan itu lebih banyak untungnya teman-teman ya, daripada teman-teman nunggu orang beli 1 kilo. Nah ini aku lanjut bikin goreng-gorengan juga. Ini gorengan ini buat batagor ya teman-teman. Ini kalau di mungkin teman-teman tahu ya, ini bakwan ya teman-teman. Nah ini nanti aku kasih tahu itu dipotong-potong, sebelahnya ini ada pangsit juga, nanti dikasih bumbu kacang gitu ya teman-teman. Jadi jualan aku tuh sehari-hari seperti ini. Ada kebab juga, kalau kebabnya udah selesai, udah matang tadi malam, kalau ada orang beli tinggal bikin seperti itu. Jadi karena aku itu hari-harinya pengennya apa ya, warung aku tuh nggak monoton jual kering-keringan aja ya teman-teman, karena aku tuh seneng jualan masak-masakan kayak gini. Emang dari dulu ya teman-temannya aku tuh seneng jualan seperti ini.
dari pertama buka warung ya sekitar 13 tahun yang lalu ya teman-teman ya, ini aku emang udah suka kayak gini. Jadi makanya orang-orang yang apa ya sekitar rumah aku, daerah-daerah lain juga itu udah tahu kalau di sini jualan kayak gini-gini ya teman-teman. Karena menurut aku jualan matang-matangan gini ini untungnya lebih gede ya, karena ini kan kita bikin dari tepung, bikin apa ya adonan, jadi dengan modal sedikit itu bisa jadi banyak seperti itu. Nah ini udah beres ya teman-temannya, udah siap disajikan, ini udah selesai semua hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya, buat teman-teman yang selalu pantengin channel aku dan yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.